Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 5 Desember 2022, tepatnya morning briefing pertama ya di bulan Desember, dan memasuki bulan yang bisa kita bilang bulan yang paling ditunggu-tunggu sama para investor ataupun trader ataupun swing trader. Ya, pokoknya ditunggu-tunggu oleh semua pelaku pasar. Karena memang di bulan ini biasanya market berpihak pada pelaku pasar. Jadi mostly banyak emiten yang berterbangan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah di tahun ini akan terjadi? Ya, ini yang akan kita bahas. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis, bisa bantu like, bantu komen. Saya juga minta tolong komen di YouTube ya. Ini suaranya pecah atau double gak? Karena tadi saya buat record di video sebelumnya suaranya ke double, teman-teman. Jadi tolong dicek ya. Dan kalau memang terjadi double dan sudah terlanjur di-upload, saya mohon maaf ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman, karena so far kita minimal seminggu sekali kita bahas outlook ya, dan saham-saham yang sudah di request sama teman-teman. Lalu bagi teman-teman yang baru tonton, baru kenal Silent Trader pertama kali, sedikit izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Om Silent yang sedang Anda dengar suaranya saat ini, founder dari Silent Trader Academy, komunitas yang dibangun di awal tahun 2020. Jadi sebelum pandemik kita udah hadir. Sudah kurang lebih 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Berbagai cerita dan drama, kita aktif terus memberikan edukasi by YouTube. Di Instagram kita sering live Instagram di jam 7, jam 8. Dan sekarang kita lagi mau coba beralih ke TikTok. Jadi mungkin bisa bantu support teman-teman. Di hari Jumat ini kemungkinan saya akan coba live di TikTok sekali lagi. Ya, masih trial sih. Jadi teman-teman bisa bantu support. Kita akan screening saham bareng-bareng, dan ya pastinya sesuatu yang benefit lah untuk kita semua. Oke ya. Lalu berikutnya ialah kita akan juga membahas market dulu, sebelum nanti kita akan bahas requestan dari teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas kemungkinan dari market dulu. Ya, karena kalau kita perhatikan market, outlooknya sama ya. Dari minggu lalu di setiap morning briefing ini masih sesuai predik, market masih dalam konsolidasi yang sangat-sangat panjang. Jadi konsolidasi sudah hampir lebih dari 5 minggu, belum ada pergerakan yang pasti. Masih mengikuti dia punya channel gitu ya, masih mengikuti dia punya pattern sideways ya. EMA 200 juga mepet-mepet, cuma memang volume beberapa waktu terakhir ini lumayan bagus gitu ya. Dan kalau kita saya coba pakai bantuan bot ya. Dan bot ini teman-teman bisa dapatkan di VVIP ataupun peserta SCC, itu botnya dapat lifetime. Oke, saya ulangi. Botnya dapat secara live. Jadi hari ini 2 hari ini outflow. Oke, tapi kalau kita track ya so far masih sideways lah, ngikut ya. Turun dibuang, naik, turun naik turun, jadi masih equal untuk foreign flow dari composite. Oke. Lalu berikutnya ialah minggu ini menurut saya harusnya udah minggu-minggu penentuan ya. Jadi saya punya feeling bahwa ini minggu-minggu penentuan kemana. Ya 1-2 minggu lagi lah. Sampai pertengahan itu akan jadi minggu penentuan. Dan saya yakin market akan merespon. Ya, kita doakan lah ya. Dan responnya semoga positif. Dimana mungkin akan coba breakout atau justru breakdown. Jadi kemungkinannya masih 2 loh. Ya, kalau kita bilang apakah window dressing akan terjadi, kalau teman-teman tonton di setiap live Instagram saya selalu bilang bahwa yes, masih potensial banget terjadi. Tapi apakah kenaikan akan semenarik tahun-tahun kemarin? Menurut saya belum tentu. Dan itu sesuatu hal yang harus kita antisipasi ya. Karena beberapa udah naiknya memang banyak. Masih bisa naik tapi kenaikannya udah banyak. Jadi kita nggak bisa expect terlalu banyak. Gitu ya. Oke. Lalu kalau kita bicara sektor-sektor apa yang menarik, ya karena kebetulan kan morning briefing cuman saya bahas minggu sekali ya. Jadi kalau buy historis sebenarnya sih bukan buy sektoral. Oke, jadi saya akan grouping. Saya akan grouping ke teman-teman. Ya, ini bagi yang nonton aja lah, Anda dapat knowledge-nya. Saya grouping menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah buy sektoral. Ya, dimana ada beberapa faktor. Yang pertama adalah banking, jelas dominate di bursa kita. Free float paling besar juga.
ya untuk mempengaruhi ke bobot dari bursa kita, banking. Jadi ya kalau mau ngekerek ya harus kerek banking untuk marketnya terlihat bagus ataupun kinerjanya bagus. Gitu ya, banking juga ya bank buku 4. Oke, lalu sektor berikutnya commodity, especially coal. Kenapa coal? Karena winter is coming. Jadi winter di US, di Europe, ya di negara barat dan mostly kebanyakan belahan dunia, winter mereka tuh start dari Desember, peak di Januari dan end di Februari. Kita ya, kecuali di Australia, New Zealand, Oceania itu kebalik dia punya musim. Ini fun fact aja sih. Jadi commodity coal, cuman coal memang sudah naik. Oke, kenapa naik? Karena krisis energi dari tahun lalu. Ya ini kita udah sering bahas lah. Oke, sama beberapa sektoral lain yang ya secara historis naik sih, kayak misalnya retail, ya orang pada belanja baju akhir tahun dan sebagainya. Everything about retail dapat. Ya sama beberapa sektor lain, cons, property, gitu ya. Ya memang ini dua atau tiga sektor ini bukan sesuatu yang naiknya kadang rally kencang, tapi kadang ngikut kalau marketnya sangat mendukung. Oke, lalu grouping yang kedua ialah buy. After buy sektoral, grouping yang kedua adalah buy apa ya? Buy group ya, atau dalam satu konglomerasi. Ya, konglomerasi. Grup MNC, grup Lipo, grup Bak, maybe ya contoh ya. Grup Bakri dan segala jenis grup Saratoga. Yang mana ini kan dalam satu grup nyampur. Saratoga, Adro, Batubara, MDKA, Cooper, ya Agi, Gas, gitu ya. Jadi ini campur-campur. Grup MNC yang mostly memang semua di bidang media dan teknologi, gitu ya. Meskipun ada yang di bidang investasi, Behit, ada di bidang properti, Kepik dan lain-lain. Cuman media. Ada grup Lipo juga, grup Lipo lebih campur dan lain-lain sebagainya. Oke, ya bisa jadi grup-grup ini akan naik. Kayak contoh ya, grup Saratoga ada Adro juga Batubara, jadi ya angkat. Lalu yang ketiga adalah ini yang paling masuk akal. Jadi kalau kita bicara about window dressing, itu kan peristiwa di mana para manajer investasi mau penutupan akhir tahunnya bagus. Jadi ketika dia ngelaporin, wah ini loh Porto yang ada di Porto gue tuh growth. Dan rata-rata manajer investasi rata-rata masuk pakai indeks LQ45, IDX 80, IDX 30. Ini yang paling common ya, kecuali yang syariah ya. JI 70 kalau enggak JI 30. Gitu. Oke, jadi ini tergantung ya, mostly LQ45, IDX 80 atau IDX 30. Tapi biasanya kalau udah difilter sih ujung-ujungnya nanti masuk ke IDX 30 atau IDX 45. Nanti tinggal difilter lagi tergantung jenis reksadananya. Nah, maka dari itu, maka reason yang paling tepat ialah asal kita tahu fund-fund mana yang paling banyak beli pegang di satu emiten apa, maka kemungkinan saham itu yang akan coba digoreng. Bukan digoreng lah, dinaikkan lebih tepatnya. Jadi itu teorinya. Ya, oke, jadi kalau kita grouping ada 3 poin gitu. Yang mana sebenarnya kayak contoh ya banking pasti fund-fund masuk banking. Ya dan lain sebagainya. Jadi ini 3 teori dasar ya yang grouping terkait window dressing. Ya mungkin bisa jadi watchlist untuk teman-teman, bisa research lebih jauh lagi. Oke ya. Jadi untuk market kemungkinannya masih besar, tapi ya kita harus cek dulu agenda-agenda ya. Kita harus cek dulu agenda-agenda. Oh ya, kita nanti akan live TikTok ya, teman-teman ya. Jadi nanti bisa bantu di support ya. Kita akan live Instagram juga. Oke, kita cek kalender dulu. Ya, yang pertama ialah oke, minggu ini nggak ada ya. Desember retail sales. Oke, kita pindah ke US sana. Ya, kita pindah ke United States. Oke, unemployment rate bla 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 bla. Balance of trade ya, something yang bisa coba dipantau tapi belum yang gimana-gimana. Ini ya, inflasi ya, ini yang paling penting sih di US sih. Dan itu terjadi di pertengahan. Jadi mungkin ini akan jadi bener-bener katalis
US sana nanti, karena kalau memang ternyata inflasi kembali turun dari 7,7 terakhir ya, karena kan forecast ini konsensus 7,6, bisa turun 7,5, 7,4, ini benar-benar akan jadi katalis. Ya, katalis untuk makro, untuk luar, dan akan kena impact yang positif, dan mungkin ini akan bisa jadi game changer untuk market bisa breakout. Gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau makin buruk bisa jadi kita nggak akan berharap window dressing. Karena memang sebenarnya saham-sahamnya sudah naik. Mostly sudah naik. Gitu ya. Jadi ya mungkin itu beberapa watchlist di agenda di bulan ini yang bisa kita perhatikan. Lalu sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan sharing dulu kita punya trade dan profit. Kita tradingnya tetap santai karena memang marketnya lagi sideways gitu ya. Pertama kita ada profit WH, ada Inco, ada Unilever. Kita juga ada satu cut loss ya. Iya, ada satu cut loss ada di Atap. Gitu ya, kita ada satu cut loss di Atap. Dan yang mau download mobile app silakan, ada watchlist dan bot gratis bagi pengguna pertama 1 bulan. Dan di tanggal 3 nanti ya akan ada promo spesial bagi teman-teman yang mau join VVIP spesial ulang tahun Silent Trader Academy. Jadi promo spesialnya nanti ditunggu aja ya. Nanti teman-teman bisa tunggu promonya. Oke, lalu berikutnya ini adalah win rate kita di bulan November, bulan yang penuh ketidakpastian, tapi ya kita masih bisa bertahan lumayan hebat ya. Masih bisa bertahan gitu ya. Swing juga jalannya lumayan bagus ya. Terakhir ini ya ini nih si Atap cut loss gitu ya. Cut loss dikit, TP-nya lumayan banyak, 18/5 gitu ya. Tradingnya nggak gitu banyak, di total sehari trading sekali aja, sekali 2 kali, tapi konsisten. Itu yang kita cari. Oke, dan yang mau join VVIP silakan. Sama reminder, kita lagi open kelas Silent Trader Academy kelas belajar saham yang diajar langsung sama saya ya, Om Silent, bersertifikasi Certified Technical Analyst, sertifikasi nasional yang diakui ya, jadi tingkat tertinggi level nasional. Saya juga juara dari HOTS Championship season 5, dan di sana saya akan menceritakan bagaimana saya bisa jadi juara dan bagaimana cara saya bisa konsisten bertahan di market yang gak jelas seperti ini. Ini semua akan saya share. Jadi Anda bisa compare 1.500.000 dibanding yang lain ya, kelas-kelas yang lagi open dengan benefit yang sebagainya. Full record, group lifetime, bot lifetime. Nanti di Bboss Advance Anda dapat for free di apps dan lain sebagainya. Jadi ini pokoknya benefit luar biasa. So kalau mau belajar biar bisa ngadepin 2023 lebih baik, better Anda prepare dari sekarang. Oke, berikutnya kita akan langsung aja ke pembahasan. Singkat aja ya, thank you. Saya akan bukanya di handphone. Ya, udah banyak yang bahas. Yang pertama ialah Harum. Oke, Harum ini kan mix ya. Dia dulu nature-nya adalah coal, tapi udah mulai ke nikel juga. Dan emiten nikel kalau kita perhatikan ini kan memang masih bagus ya. Oke, masih di 27.000 ya. Hari ini turun dikit wajar karena kemarin habis rally dia di 27.500. Moodnya masih bagus. Komoditi sesuatu hal yang bisa men-trigger market untuk naik juga ya. Dan biasa emiten nikel kayak contoh Antam gitu ya. Antam kan masuk LQ45 juga gitu. Jadi memang dia punya katalisnya. Oke, jadi untuk Harum ya overall masih oke, cuman memang dia masih terbelenggu sama strong resist. Jadi kalau kita mau buy sekarang mungkin target akhir tahun tuh di 2000 ya. Dia harus uji 2000, kalau nggak jebol akan kembali masuk ke dalam dia punya fase sideways-nya. Oke, jadi ini ada masih prospectable ke atas, tinggal atur-atur area beli aja. Ya, misalnya dia ini kan ada gap nih, nah minimal tutup gap di 1700 kita settle. Gitu ya. Jadi intinya so far sih masih oke ya, masih stabil. Perusahaannya juga bukan perusahaan jelek kok Harum ini. Oke. Lalu berikutnya ada WRG. Ini juga sudah saya bahas waktu di live TikTok kemarin. Hari ini rebound happy profit bagi teman-teman yang coba. Ini turunnya sih parah banget ya. Koreksinya parah banget. Masih di distribusi ya. Ada KI masih buang. Ya ini KI ini kalau nggak salah underwriternya ada MG dan sebagainya. Jadi memang agak serem ya untuk si WRG ini ya teman-teman ya. Jadi untuk si WRG ini masih agak-agak serem. Kenaikannya hanya sekadar technical rebound karena turunnya udah dalam ya. ARB berkali-kali, jadi wajar kalau dia naik. Misalnya naik 17%, 20% itu wajar banget.
Tapi secara nature trennya masih down, jadi ya manfaatin aja kesempatan untuk copet ataupun untuk exit gitu ya. Mumpung lagi digoreng. Karena trennya masih turun. Ya nanti kayak Goto, Anda kalau bandel, saya udah selalu bilang Goto cuman secondary movement, ya akhirnya turun lagi sampai sekarang. Oke. Lalu berikutnya ialah IPO yang menarik yang di VVIP kita udah bahas ya. Jadi kebetulan ada beberapa IPO. Nih suara saya berasa sih suaranya pecah ya teman-teman ya. Pecah gak sih? Coba nanti ditolong ya. Coba dibantu cek nih. Saya takutnya settingan mic-nya agak sedikit kesenggol. Oke, IPO ada Pada, ada Nine, ada ISAP, ada MMIX. Oke. Lalu nextnya PBRX. Oh, Toba dulu, Toba. Oke. Untuk Toba ini juga berkaitan dengan nikel ya dan EV. Dimana kalau Anda buka laporan keuangan si Toba, itu mereka punya ibaratnya penghasilan dari EV ini udah mulai meningkat. Meskipun dominannya masih di energi yang lain gitu ya. Jadi bisa diperhatikan ya sektor-sektor yang mungkin kalau di 2023 akan banyak membahas EV ya, mungkin Toba bisa coba di watch gitu ya, mungkin coba bisa di watch. Harus breakout 735 tadi PHP ya, 735 720 PHP ya, ini tunggu validasi, kalau breakout harusnya lanjut. Oke. Lalu next ada PBRX, masih konsolidasi ya. Harusnya sih dia buat pennant ya di sini ya. Harusnya dia buat pennant triangle besar. Ini tinggal tunggu validasi breakoutnya aja. Pas juga di EMA 200, ini di strong support. Ya, ini di strong support. Jadi ini kita tinggal tunggu dia bisa breakout. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Jadi ada area support di 122 sampai 124. Nah, ini kalau jebol ya kita silakan out aja. Oke. Lalu berikutnya ialah kita akan bahas SCMA. Ya, berikutnya kita bahas SCMA. Oke, berikutnya kita bahas SCMA, di mana SCMA ini masih agak-agak serem ya abis Piala Dunia. Kita udah call juga waktu beberapa minggu yang lalu untuk SCMA dan udah berhasil profit juga tentunya. Strong support ada EMA 200 240. Ini adalah angka-angka atau area-area penentuan. Kalau dia balik 240 230 maka dia akan lanjut turun. Ya, kalau dia stabil di 240 saya rasa dia masih akan ngikutin broadening ininya ya. Broadening wedge-nya ya. Dia masih akan potensi untuk broadening wedge-nya sehingga potensi dia harusnya ke atas. Gitu. So far dari sisi akumulasi sih masih ini sih menurut saya ya. Oke, jadi tadi nyampe mana ya? Mohon maaf teman-teman ya. Tadi ada si kecil yang datang tiba-tiba ke ruangan saya. Oke. Ya intinya SCMA. Oh ya, kita mau cek SCMA ya. Untuk SCMA masih oke lah. Bahkan per hari ini akumulasinya masih oke ya. Dan kalau kita coba track, kita lagi-lagi pakai bot. Ini salah satu fitur yang paling saya suka sih untuk foreign ya. Jadi kita bisa ngecek foreign langsung secara tren. Jadi nggak usah capek-capek. Gitu. Oke. Untuk SCMA foreignnya. Oh, ini foreignnya ya. Jadi memang awalnya dia didistribusi, tapi so far nih udah mulai naik nih. Jadi kenaikannya didukung dengan akumulasi. Bahkan hari ini asing masih akum. Ya meskipun turun. Jadi tergantung sih. Kalau Anda yakin ya silakan. Tahun depan juga tahun politik ya. Biasa sektor media dapat kebagian jatah gitu ya. Exposure dapat. Ya tinggal time frame-nya Anda aja disesuaikan. Oke. Lalu berikutnya LP. Ini saham perkapalan yang tadi di live kita udah bahas kemarin. Ada beberapa emiten kayak PTRO, MBSS, emiten-emiten perkapalan yang lain. Kalau kayak SMDR Temas kan udah naik banyak. LP salah satu saham IPO yang masih diakum sama LG. Saya nggak tahu LG ini tujuan mau apa, tapi masih diakum, cuman belum tahu kapan digerakin. Ya mirip-mirip gula. Ya, gula sideways naik turun, ada satu movement baru dikorek. Jadi sama sih, Anda tinggal siapa yang paling sabar aja nge-hold saham LP, Anda bisa coba hold.
Gitu ya. Jadi ini masih di akun conclusionnya. Lalu untuk Arto, saya udah bilang secondary movement buat lo baru akan lanjut lagi ke penurunannya. Weekly-nya monthly di EMA 200 juga ditembus. Jadi saya rasa udah belum ada reason kita untuk buy. Cuman memang harusnya memang cukup menarik ketika harga sebelum dia rally di 3000-an ya, di 3000 dan 2000 mungkin ini ya 3000 lah ya. 3000, 4000, 3000, 2000 nih area sebelum dia rally. Jadi bisa dibilang harga wajar dia karena sebelum hype. Harusnya akan dijaga. Tapi balik lagi karena ini lagi bubble di tech di bursa kita belum tahu turunnya bisa seberapa dalam. Kalau MTech ini technical rebound pasti ada. Gitu ya. Jadi technical rebound pasti akan terjadi karena turunnya ini juga udah dalam banget. Mirip-mirip YRG lah. Dia udah ARB beberapa kali ya, rebound 5-10% wajar-wajar aja. Gitu ya. Jadi bisa coba dicek. Mungkinkah akan terkerek efek SCMA? Harusnya iya, tapi SCMA sendiri belum gerak banyak. Ya. Kalau untuk baca saya no comment. Bank digital atau bank mini juga belum ada momen lagi. Ya, Anda harus ngikutin right isunya untuk tahu lebih detail. Oke, lalu ASI. Ini ASI atau Telkom ya, ini fun fact aja ya. Ini memang salah satu sektor yang atau salah satu saham yang menjelang akhir tahun biasanya bagus. Tapi balik lagi, ini blue chip, naiknya nggak bisa segesit gorengan. Dan mereka lagi kena katalis yang sedikit kurang bagus, yaitu mereka ada investasi di GoTo. Gitu. Jadi ini sesuatu hal yang lagi ramai lah, lagi ramai diperbincangkan. Gitu ya, lagi ramai diperbincangkan. So, kalau Anda yakin untuk ASI, ya grup Astra juga bisa termasuk ya. Grup Astra, ASI, Auto, ASGR misalnya, dan lain-lain itu masih bisa di watch. Ya, jadi saya daripada ASI saya prefer ke yang lain sih. Gitu ya, di sektor ini ataupun di grupnya. Oke, lalu ILS ini juga sudah saya call ya, teman-teman ya. Kalau Anda tonton, makanya nih nanti kalau sempat di jam 7 nanti saya info kalau jadi. Ya, kalau jadi saya info kita live TikTok. Gitu ya, kita live TikTok, live IG, kita ngobrol-ngobrol, kita screening. Di situ saya kemarin ada share tuh waktu hari Kamis malam, ada emiten-emiten yang lagi lolos pemantauan saham. Jadi dalam seminggu ini udah ada 4 setidaknya ILS, PKPK, Kars dan Suli. Emiten ini dicabut dari tato pemantauan saham. Ya, buat yang belum tahu Anda bisa tonton Bibos terkait episode notasi khusus yang ada di bursa itu udah saya bahas. Gitu ya. Jadi ini untuk ILS dan masih ada beberapa emiten lain yang pergerakannya oke-oke aja tapi dia lagi di lock. Dan bukan gak mungkin ya akan banyak selain 4 emiten ini akan dilepas tato X dan biasanya first day itu akan rally. Itu kita bisa manfaatin. Oke. INKP Tekim Q3 result bagus, emitennya strong, tahan market. Dia punya agenda sendiri. Kalau kertas ya silakan hold sabar-sabaran. Ini perusahaan Q3-nya bagus ya. Dan ini salah satu komoditi yang masih belum banyak dilirik retail. Jadi retail itu masih seputar migas, nikel, coal. Migas, nikel, coal. Mereka belum notice banyak ada pulp and paper. Dimana ini 2 sektor jagoan yang performance-nya bahkan bagus dibandingkan teman-teman komoditi. Kadang batu bara kan beberapa Q3-nya turun, migas Q3-nya turun, nikel Q3-nya banyak turun, dan kertas ini dua-duanya disclaimer on ya, dua-duanya ini Anda bisa cek Q3-nya tuh masih growth gitu, bahkan udah ngalahin di kuartal-kuartal sebelumnya dan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sesuatu hal yang menarik, cuman ya mungkin karena marketnya belum ada move naik karena masih sideways, jadi harganya juga dibuat sideways. Itu ya. Terakhir ada MKTR masih sideways. MKTRO ini juga pasti akan sideways ya. Makin sideways makin panjang makin bagus. Gitu ya. Kalau GTC perkapalan saya agak skip sih. Kecuali mungkin dia bisa breakout tiba-tiba dengan volume yang meledak, mungkin kita bisa watch. Oke, karena ini GTC satu-satunya IPO yang menit pertama, detik pertama langsung ARB. Dulu saya nggak pernah memperhatikan ada emiten separah itu. Lalu Nexa, Sema, ini jebol. Oke, ini hati-hati. Sema ini kayaknya sektor teknologi ya. Jadi sektor teknologi masih babak belur. Breakdown di 148. Ini harusnya jadi start awal Anda untuk cut loss. Jadi penting sih belajar klasik support minimal nih, penting banget.
jebol all time low ARB, ya mungkin ya misalnya dalam beberapa ARB pasti ada technical rebound. Tapi secara tren itu turun. Paling Anda bisa manfaatin technical rebound pendek, bukan untuk buy and hold, ya jual di resist, abis itu turun lagi. Gitu. Karena major trennya turun ya. Ini kan secondary, ini down. Ya, ini primary-nya. Gitu. Jadi masih ada secondary. Oke, teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu beberapa pantauan, dan tadi saya udah spill secara general. Sisanya saya akan lebih banyak juga di live Instagram untuk update-nya, dan juga mungkin live TikTok ya. Teman-teman doain saya sehat-sehat dan fit sehingga bisa, kalau bisa setiap hari gitu ya. Ya minimal seminggu 2 kali 3 kali kita live biar teman-teman bisa dapat update yang terbaik. Oke, saya rasa cukup. Thank you. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.